Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama aku di Spung Channel. Baca sing kipu, bawel, cerewet, tembem juga pesek. Gimana puasa kalian yang menjalankan untuk hari ini? Lancar? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan ini kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa sukses selama 1 bulan penuh ya, amin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Untuk sahabat yang mungkin sedang sakit, semoga lekas sehat kembali, amin. Terlewat. Kamu ngebahas apa sih, Dis? Nah, aku mau ngebahas sesuatu yang ramai dibicarakan khususnya hari kemarin gitu ya. Mungkin ya mayoritas sahabat-sahabat tahu ya apa sih yang jadi pembicaraan di sosial media rame kemarin itu. You are bingo, yaitu tentang mudik dan pulang kampung. Kadrunwan dan Kadrunwati ngebully Bapak Jokowi seolah mereka udah paling benar, paling pintar, paling cerdas. No. Ya, kalian gak akan lebih pintar dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu menyampaikan sesuatu itu udah dipikir terlebih dahulu, nggak syukur jeplak, nggak syukur jeplos kayak kamu ya. Jadi acara Mbak Najwa Shihab mewawancarai Bapak Jokowi, di antara banyak pertanyaan yang jadi pembicaraan di sosial media masalah perbedaan mudik dan pulang kampung. Bapak Jokowi sudah menjelaskan sebenarnya ya, kalau hati kita itu nggak tersimpan kebencian, ketidaksukaan, itu sebenarnya mudah banget memahami penjelasan dari Bapak Jokowi antara mudik dan pulang kampung gitu ya. Walaupun dijebak pertanyaan apa seperti Mbak Najwa, seharusnya Mbak Najwa itu ya malulah ya, Pak Jokowi bisa menjelaskan dengan terperinci dan jelas gitu kan, padat, pendek, padat dan jelas gitu. Jadi ya mungkin Mbak Najwa itu nggak pernah mudik ataupun nggak pernah pulang kampung, seringnya jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, Kadrunwan dan Kadrunwati, dari yang katanya ulama Tungku Zulkarnain ya, yang katanya Ustadz ya, yang katanya Ustadz Felix Xiao, yang katanya pejabat Sipiga, yang katanya pokoknya dari berbagai macam golongan sampai ke netizen yang sok-sok tahu gitu ya. Rame-rame ngebully Bapak Jokowi. Tapi tentunya bisa dijelaskan oleh pendukung Bapak Jokowi yang cerdas, yang betul-betul cerdas, yang bisa betul-betul menjelaskan apa itu perbedaan antara mudik dan pulang kampung gitu. Jadi aku mau ikut ambil adil gitu untuk menjelaskan semua itu gitu ya. Tunjukkan kepada para pembenci itu kalau kita itu lebih cerdas dari mereka gitu loh. Bukan mereka yang pikirannya cupet, yang hanya ada kotoran, kejelekan di otak mereka gitu. Salawi, pokoknya apapun, bahkan kebaikan apapun yang dilakukan Bapak Jokowi salawi ya. Mereka itu nggak ngelihat, otaknya itu udah pada buta, telinganya udah pada budek, otaknya udah nggak pada berfungsi ya. Pak Prabowo aja yang baru gabung menjadi menterinya, menterinya Bapak Jokowi itu, Bapak Prabowo aja bersaksi ya bahwa Pak Jokowi itu bekerja untuk rakyat, memikirkan kepentingan rakyat gitu. Tapi pendukung sebelumnya saat Pilpres kemarin itu wes nggak mau peduli, sekali benci, sekali tidak suka ya tidak suka gitu ya. Jangankan para netizen, Wong Fadlizon aja yang berada di bawah naungan Gerindra aja mulutnya masih seperti itu kan, kan minta ditampol sana tambah sini. Jadi gini guys, bro and sis, buat kalian yang sok merasa lebih pintar dari Bapak Jokowi yang mempermasalahkan mudik dan tahun baru, sebenarnya simpel aja kok ya. Sudah dijelaskan sama Bapak Jokowi, sebenarnya aku nggak perlu menjelaskan ya, harus dijelaskan karena Bapak Jokowi kan. Kalau pulang kampung itu selalunya itu untuk para perantau, orang yang tidak punya, orang yang masih berKTP des kampung ya, dia bekerja di kota ataupun di luar daerah ya dalam jangka waktu tertentu ya, ada saatnya dia harus kembali pulang
ke keluarganya, kumpul lagi sama keluarganya, netep lagi di desa. That is pulang kampung. Jadi simple kan. Sedangkan mudik itu biasanya dilakukan banyak orang dalam waktu bersamaan di hari-hari tertentu, di saat-saat tertentu, seperti ya contohnya hari raya, Natal, liburan, terus tahun baru ya, hari-hari raya besar gitu, dalam kelompok ataupun dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah yang besar gitu. Dan orang-orang itu mudik hanya dalam waktu tertentu, terbatas gitu. Dia punya KTP luar kota, luar daerah, dia ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, ke rumah saudaranya, dia sebatas berkunjung gitu ya, mudik gitu loh. Mudik kuwi mau sebatas berkunjung tok gitu loh. Cuman mungkin berapa hari, 1 minggu gitu, dia harus kembali lagi ke kota, kembali lagi tempat tinggalnya, kembali lagi ke asalnya untuk suatu pekerjaan, untuk apa, masuk sekolah, anak masuk sekolah dan sebagainya gitu loh. Jadi orang mudik itu orang cuman berkunjung tok ngono loh. Tapi kalau orang pulang kampung, dia pulang ke tempatnya, ke domisilinya, ke rumahnya gitu loh. Itu sesimpel itu kan. Gampang sebenarnya, tapi yang namanya otaknya kadrun ya, otaknya pembenci itu ya wes tetap aja mencari kesalahan untuk dijadikan kesalahan terhadap Bapak Jokowi. Jadi apa sih manfaatnya mereka melakukan semua itu? Ya namanya nggak suka kan. Terus kaitannya kepada COVID-19 apa? Sama-sama kalau membawa virus gitu. Nah, penanganannya yang berbeda gitu ya. Kalau orang pulang kampung itu pulang dia bisa dicek satu persatu, dan kemudian kalau orang yang pulang kampung itu dia punya full time untuk melakukan isolasi diri ya, untuk mengarantina diri di rumahnya dia ya, di rumah dia, di kampung dia itu dia bisa mengisolasi diri mau 14 hari, mau 1 bulan. Itu ya dia bisa. Tapi kalau orang yang berkunjung itu waktunya terbatas ya, kemudian cuma berapa hari dan dia harus mengisolasikan, wajib mengisolasikan diri, mengarantina diri setidaknya 14 hari lah kan, bisa keteteran jadinya. Waktu karantina belum selesai dia harus keluar lagi ya. Kepiye jejal, dia tujuannya mudik mau bersilaturahmi, mau melihat suasana kampung, mau ketemu saudara, nggak bisa. Dia harus mengarantina, mengurung diri selama 14 hari. Kui lo guys, iso kan membedakan. Jadi gitu, kalau orang yang mudik itu hanya berkunjung saja, itu dia nggak punya waktu cukup untuk apalagi bersilaturahmi, mengisolasi diri, mengarantina diri yang dianjurkan minimal 14 hari aja biasanya nggak cukup, karena orang mudik itu biasanya waktunya paling suwi seminggu tok. Kadang cuma berapa hari dia harus kembali gitu loh. Jadi ya itulah namanya otak pembenci ya, kalimat seperti itu aja podo sok pinter. Podo sok pinter, podo sok merasa lebih pinter. Contohnya gini ya, mudik dan pulang kampung itu contohnya juga seperti tewas sama meninggal, sama-sama modar kan, sama-sama mate ya, sama-sama mate, sama-sama modar. Tapi kata-katanya udah beda kan, antara tewas sama meninggal. Padahal podo-podo mate, podo-podo modare. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan kata tewas itu biasanya digunakan kematian karena tidak kejahatan, karena kecelakaan. Nah itu biasanya kata-kata tewas digunakan untuk itu ya, korban tewas gitu. Dan kata-kata meninggal digunakan orang yang mengalami kematian karena sakit ya, karena kematian yang wajar-wajar aja gitu. Sama-sama modar dan mate, itu kata-katanya aja udah beda gitu loh. Jadi terus seperti umroh dan haji ya, sama-sama datang ke Mekah sana ya, sama-sama datang ke rumah Allah sana, datang ke Mekah sana, ke Ka'bah sana ya. Itu udah beda kan. Kalau umroh bisa dilakukan kapanpun secara individu ya, mau pergi sendiri silahkan ya, paling cuman berkelompok, satu keluarga atau berapa orang, tapi dia mendaftarnya berangkatnya itu dalam jumlah yang kecil ya.
itu bisa dilakukan kapan aja. Sedangkan kalau haji sama-sama pergi ke Mekah hanya dilakukan 1 tahun 1 kali aja gitu loh. Itulah perbedaannya, sesimpel itu sebenarnya. Walaupun tujuannya sama, katanya udah berbeda, maksudnya udah berbeda, caranya juga udah berbeda gitu, aturannya juga udah berbeda gitu loh. Jadi sesimpel itu. Tapi namanya kadrun dan kadrunati udah nggak bisa melihat kebenaran, kebaikan itu nggak bisa gitu ya. Dan emang aku belakangan ini sejak masalah demo KPU itu dulu yang aku emang gak suka nonton itu apa acara Najwa Shihab. I don't know, respectku tuh udah berkurang sama beliau gitu ya. Bukan karena apa sih, karena memang sekarang itu ya seperti itulah, nggak usah dijelaskan gitu ya. Jadi semoga udah pada tahu ya, mudik pulang kampung, tewas meninggal, umroh haji. Terus kalau umroh sama kabur beda nggak guys? Bedanya apa? Umroh sama kabur. Kalau yang di Arab sana itu nanti kalau pulang ke Indonesia pun kamu apa mudik. Itu aja deh ulasan dari aku. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan lancar, selesai sukses 1 bulan penuh walaupun keadaan seperti ini. Yang penting niat kita ya, niat kita, yang penting niat kita dalam beribadah. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan sekali lagi mohon dimaafkan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.